Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali pada sore hari ini di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya, untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Taib ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca pelajaran yang ke-12, cuman masih kaku kemarin Pak ya. Akhirnya dijadikan PR ya. Masya Allah. Taib, sekarang kita baca ya lagi. Kita baca lagi percakapan di pelajaran 12 supaya lebih menguatkan apa yang telah kita kerjakan. Taib, sama seperti kemarin. Hamid, antum ya Ummu Ahmad dan abna atau banat. Karena di sini percakapan antara 4 orang. Yang pertama Hamid selaku bapak, kemudian Ummu Ahmad selaku ibu, kemudian al-abna anak laki-laki, al-banat anak perempuan, kemudian terakhir ada juga di situ Ahmad selaku anak laki-lakinya. Ya. Baik, kita mulai atau kita bagi aja ya biar lebih seru nih ya. Kalau sama-sama kayaknya nggak ini. Ana Hamid, Pak Joko Ummu Ahmad. Sudah ya? Pak Joko Ummu Ahmad. Kemudian Pak siapa namanya ini, Pak Cahyo sama Pak Aris, ya Allah, Pak Aris abna. Kemudian Pak Egi sama Pak Rahmat al-banat. Kemudian ditutup satu lagi perannya Pak Cahyo Ahmad juga. Jadi Pak Cahyo memerankan 2 ya, memerankan al-abna sama Ahmad. Sudah ya? Tahu perannya masing-masing? Ya, biar suaranya tidak tumpang tindih nih. Karena kalau sama-sama kadang suaranya tiba-tiba sangat keras, moro-moro habis nggak ada suaranya. Tapi kita mulai. Mada taf'alina ya Umma Ahmad? Ab'asu anil da'fai alladhi akhadtuhu minal mustaswa amsi. Taib. Huwa alal maktabi fi ghurfati. Kaifa haluki al-yawm? La'allaki al-yawma ahsan. Na'am, ana al-yawma ahsan. Walhamdulillah. Mata tadhhabina ila al-mustashfa? Sa'adhabu ba'da sa'atin insya'allah. Ma'a man tadhhabin? Sa'adhabu ma'a Ahmad. Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi? Na'am, a'rifuha. Ismuha Dukuratu Su'ad. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustasfa. Baik. Mada taf'aluna ya abna'i? Naktubul wajibat. Ulangi. Mada taf'aluna ya abna'i? Naktubul wajibati. Atafhamuna ad-durusa jayyidan? Na'am, nafhamuhuma jayyidan walhamdulillah. Ayya suratin tahfaduna al-an? Ama ana fa'ahfadha suratul mulk wa amma haula'i fayahfaduna suratul qalam. Baik, fayahfaduna surata sebagai objek. Ya, suratul qalam. Wa madza taf'alna antunna ya banati? Nahnu al-ana al-rabu.
Afi waqtil amali tal'abna? Mata taqra'na durusa wa mata taktubna wajibat? Nanu qara'na durusa wa katabna al-wajibati walhamdulillah. Ahsantunna ya banati, hakadha taf'alut tilmidhatul mujtahidat. Mata tadhabna li ziyarati khalatikunna ata'rifna annaha maridatun? Na'am, na'rifu dalika. Syafaqallah sanadhabu li ziyaratiha al-masa'a insyaallah. Ya Ahmad, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkah? Qala Nabi Yusuf, innana sanarji'u fil usbu'il qadim. Adunnu annahum sayarji'una yawm as-sabti insyaallah. Baik, monggo sekarang Pak Rahmat diartikan satu persatu semua ya, keliling satu paragraf. Monggo artinya Pak Rahmat. Ya Ahmad ono sing kurang, Pak. Ono sing kurang, Pak. Ya Ummu Ahmad. Apa yang sudah kamu lakukan ibunya Ahmad? Wahai ibunya Ahmad, gitu ya. Baik, terus Pak Egi. Akhadtu an ad-dawa'i alladhi akhadtuhu minal mustasqa amsi. Apa artinya? Aku sedang mencari obat yang saya letakkan di saya ambil dari rumah sakit Amsi kemarin. Baik, lanjut Pak Cahya. Huwa alal maktabi fi ghurfati kaifa halukil yauma la'allaki yauma ahsan. Dia obat tersebut ada di atas meja di kamarku. Bagaimana keadaanmu hari ini? Aku berharap La'allaka semoga kamu hari ini jauh lebih baik. Masya Allah. Monggo Pak Aris. Nah, ana yauma ahsanu walhamdulillah. Iya, saya hari ini lebih baik dan segala puji bagi Allah. Baik, monggo Pak Joko. Kapan kamu akan pergi ke rumah sakit? Ke rumah sakit, Pak Rahmat. Saatnabu pada saatin insyaallah. Saya akan pergi setelah Ayo Pak, apa Pak? 1 jam lagi. 1 jam lagi, insya Allah. Mbak, ada saatin artinya 1 jam lagi, ya. Ma'aman tadhabina, pergi dengan siapa? Saat Abu Ma'a Ahmad, saya akan pergi dengan Ahmad. At-ta'ifina Ta'iban Tajati Dahabati ilaiha arfi. Kamu kenal? Apakah kamu kenal ibu dokter yang pergi kepada dia kemarin? yang kamu pergi kepada dia kemarin, gitu ya. Monggo Pak Joko. Namanya Dokter Suad. Mereka mengatakan bahwa dia dokter terbaik di rumah sakit. Taib. Jadi Dokter Suad ini dokter yang paling terbaik di rumah sakit. Monggo Pak Rahmat. Mada taf'alu ya abanahi, apa yang sudah kamu lakukan wahai anak-anakku? Taib. Terus naktubul wajibati, menulis tugas. Taib, kami sedang menulis tugas, ya, ngerjakan PR. Terus atafhamuna durusa jayyidan, apakah kamu sekalian memahami pelajaran dengan baik? Ahsan. Terus
Nafhamuha jayyidan walhamdulillah. Iya. Iya memahami. Oh, saya. Kami kan? Kami. Iya, kami memahami dengan baik. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Terus. Ayya suratin taqrabuna al-Qur'an. Surat manakah yang sedang kalian hafalkan? Nah, surat apakah yang sedang kalian hafalkan atau yang akan kalian hafalkan? Terus. Amma ana fahafadu surat al-mulk wa amma haula'i fayahfaduna surat al-qalam. Wa ma ada Sik to. Anta Terus diterjemahno iki. kau ataupun saya sedang menghafal surat al-mulk. Adapun mereka sedang menghafal surah Qalam. Baik ya, surah Al-Qalam. Jadi kalau menghafalkan dari bawah ya, dari An-Nas terus naik, kemudian Al-Qalam di atasnya baru Al-Mulk, gitu ya. Terus. wa ma ada tas'aluna tas'alna antuna ya banati. Taib. Apa yang sedang kalian lakukan wahai putri-putriku? Iya, apa yang sedang kalian lakukan wahai putri-putriku? Terus. Nahnul an nal'abu. Kami saat ini sedang bermain. Mainan. Di waktu dari al-adna mata takrouna mata takrokna durusa wa mata naktubna taktubna al-wajibati. Taib. Apakah di waktu kerja kalian bermain? Kapan kalian membaca pelajaran-pelajaran dan kapan kalian mengerjakan tugas-tugas? Maksudnya waktu beramal itu ya adalah waktu apa? Ya, waktu lagi ada tugas gitu kan ya. Kalau Pak Rahmat mengatakan apa Pak? Apakah di waktu bekerja kalian bermain? Gitu ya. Waktul amal, kalau waktul amal jadi waktu istilahnya waktu murojaah, waktu belajar, waktu itu waktul amal maksudnya. Jadi nggak mesti hanya sekedar bekerja kan. Saudara laki-lakinya kan sibuk apa ngerjakan tuh tugas. Lah kalian kok malah main? Apakah di waktu murojaah kalian main-main? Kapan kalian belajar dan kapan kalian nulis PR? Tuh, monggo. Nahnu qara'na durusa wa katabna wajibati walhamdulillah. Kami telah membaca pelajaran-pelajaran itu. Ya, di sini pakai qara'na fi'il madhi ya. Maka mengartinya kami telah membaca pelajaran. Terus kami telah mengerjakan PR. Alhamdulillah. Baik, memang anak perempuan itu lebih gercep Pak ya. Sat-sat gitu ya. Nah. Monggo Pak Rahmat. Undi Pak, ayo hilang sama Pak. Ahsantuna ya kanati. Hakada tafalu tilmidatu Mujtahidatu. Terus atatat habana li ziyarati khalatikunna ata'rifna annaha maridatun. Bagus. Ya anak-anakku. Ya. Kapan kamu Hakada. Begitulah seharusnya yang dilakukan. At-tilmidat belajar para siswi yang bersungguh-sungguh.
Kapan kamu akan pergi Li untuk mengunjungi bibimu? Apakah kamu mengetahui? Apakah kalian mengetahui? Kalian mengetahui bahwasanya bibimu sedang sakit? Terus Pak. Na'am na'rifu dzalika syafahallahu sanadhabu li ziyaratiha hada masya'an insyaallah. Baik. Ya, kami mengetahuinya. Semoga Allah menyembuhkannya. Kami akan pergi mengunjunginya. Hada Sore. ya, ngartikannya pas sore ini, bukan ini sore ya, tapi sore ini insyaallah. Baik, terus Pak Rahmat, Pak Cahyo. Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'u jiranu min Makkah? Ya Ahmad, apakah engkau tahu kapan para tetangga pulang dari Mekah? Qala li Yusuf innana sanarji'u fil usbu'in al-qadimi adunnu annahum sayarji'una yawmas sabti insyaallah. Oh, jangan insyaallah. Enggak. Kata kisahnya Yusuf itu siapa jadi sini? Yusuf siapa di sini statusnya? Anak tonggo, tepat Pak. Anak tonggo, Yusuf anak tonggo. Jadi kan Yusuf itu berteman sama Ahmad. Nah, Yusuf ngomong, aku ben Sabtu boleh. Ayo, terus Pak. Sesungguhnya kami akan kembali di pekan depan. Saya menyangka sesungguhnya mereka akan kembali hari Sabtu. Baik, jadi hari Sabtu insyaallah. Baik, masya Allah, barakallahu fikum. Namanya di sini kita sudah masuk di pelajaran ke-12. Tapi ingat, di pelajaran ke-12 ini demikian pula nanti di pelajaran ke-13 kita masih seputar tentang fi'il mudhari. Ya, seputar fi'il mudhari. Dan ingat, ya, sebagai pengingat lagi, yang namanya fi'il mudhari sama madhi. Ya, demikian pula fi'il mudhari. Ini bisa bersambung dengan dhamir. Fi'il mudhari itu bisa bersambung dengan apa? Dengan ad-dhamair. Dengan dhamir dhamir. Dhamirnya apa saja? Macam-macam. Ya, kata gantinya bisa jadi kata gantinya apa? Ana. Apalagi Pak Rahmat? Nahnu. Kemudian ta, ti. Kemudian tum, ya, antunna. Kemudian huwa, hiya, hum, hunna. Bisa bertemu sama ini semua. Ya, baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Adapun fi'il madhi alhamdulillah sudah selesai. Ya, fi'il madhi sudah selesai. Baik, kita murojaah jebak fi'il madhi ini satu persatu. Baik, fi'il madhi dengan ana, Pak Joko. Jadinya apa? Misalkan kita contoh fi'ilnya madhi ini fi'ilnya dhahaba. Oke. Mudhari'nya yadhabu ya. Baik. Dhahaba sama ana jadinya apa? Dhahabtu. Oke, dhahabtu. Ingat,
sebelum domir huruf yang sebelumnya disukun ya. Dhahabtu. Oke, terus Pak Aris dengan nahnu dhahabna. Terus Pak Cahyo dhahabta. Pak Egi dhahabti. Pak Rahmat dhahab tuh ngono Pak. Dhahab plus antum gampang Pak Egi, kari nempel copy paste Pak. Oke, tak bantu Pak. Dhahab. Wis Pak, tak bantu Pak Egi. Dhahab tum. Ahsan. Dhahab tum. Kurang keras tadi Pak. Kurang keras. Sing banter Pak Rahmat. Dhahab tum. Pak Joko, antumna. Dhahab tunna. Dhahab tunna. Huwa. Ayo Pak, huwa dhahaba. Huwa dhahaba. Kalau hiya dhahabi. Salah Pak. Dhahabat. Ya, kalau hum dhahabu. Dhahabu. Kalau hunna dhahabu dhahabna. Gitu ya. Dhahabna. Ini untuk fi'il madhi. Ya, untuk fi'il madhi seperti ini. Lah, fi'il mudhari juga sama. Fi'il mudhari juga sama. Ya, cuman untuk fi'il mudhari, perhatikan, untuk fi'il mudhari kita belum belajar ini. Yang nanti di pelajaran ke-12 ini kita dikenalkan dengan anti sama antunna. Ya, kalau antum kan sudah. Antum sudah. Jadi anti sama antunna. Ini yang akan kita pelajari di pelajaran ke-12. Ya, di pelajaran ke-12 anti dan antunna. Betul, anti dan antunna. Taib. Monggo Pak, dari Pak sekarang. Yadhabu plus ana. Adhabu. Oke, adhabu. Terus Mas Pagi, nahnu. Ayo. Nahnu. Nadhabu. Oke, nahnu nadhabu. Terus Pak Cahyo, anta. Yadhabu. Salah. Tadhabu. Tadhabu. Anta tadhabu. Pak Aris, ini dulu antum. Yang anti kan belum kita pelajari, jadi kita skip dulu. Sip. Nanti kita pelajari ini dua nih. Antum. Tadhabuna. Tadhabuna. Walaupun sebenarnya sudah Anda gambarkan ya kemarin di tabel itu semua secara utuh ya. Taib. Huwa Pak. Apa nih? Apa Pak? Huwa yadhabu. Hiya. Pak Rahmat, hiya. Iya. Iya. Ada. Oh, maaf, saya. Ada yang kayaknya ada yang salah nih. Ya, salah. Ini juga belum ternyata. Ini di pelajaran 12 semua ini. Ini 3 ini. Ini di pelajaran ke-12. Ya, anti, antum sama antunna. Baik, lanjut ini Pak Rahmat. Iya. Yadhabna. Salah Pak. Hiya.
Ya, Abdina. Ada yang tahu? Pak Egi? Tadhabina. Tadhabina salah. Ya, Pak Cahyo? tadhab. Tadhabu ini yang sama loh Pak. Masih ingat nggak? Tad antara hiya sama anta sama. Hiya sama anta fil mudhari'nya sama-sama tadhabu. Tes Pak Aris. Ya, Habuna. Taib hum yad habu. Nah ini yang kita pelajaran sebelumnya hum pakai ya, beda ya. Ini pakai ta, ini pakai ya. Terakhir Pak Joko. Tadhabna. Gitu ya, tadhabna. Ini ingat ya sama fi'il madhi, fi'il mudhari bisa bersama dengan ini semua. Dan di pelajaran kita kali ini kita fokus yang ini nih. Ya, fokus yang ini. Anti, antum sama antunna. Selesai ini, set semua di pelajaran 13 nanti di murojaah semua umir dari awal sampai akhir. Masuk pelajaran 14 baru masuk fi'il amr. Terus begitu dia berkelanjutan. Baik, kita masuk ke kitab. Dan ini Masya Allah, Durusul Lughah itu memang seperti ini, dia bertahap sedikit demi sedikit. Jadi untuk pemula, ya insya Allah amat sangat bagus sekali. Ya, yang mana kalau sebenarnya kalau kita kalau kita perhatikan dari jilid 1 sampai jilid 2 dan kita seriusi, insya Allah bisa membaca kitab walaupun apa tertatih. Ya, karena memang kalau kaidah bahasa Arab kan banyak. Ya, kaidah bahasa Arab banyak. Tapi paling tidak kita bisa menerka-nerka ketika di dalam sebuah kalimat. Ya, oh kalimat ini dibaca rafa, oh kalimat ini dibaca jejer, oh kalimat ini sebagai naat. Itu paling tidak sudah bisa kita tebak di dalam sebuah kalimat. Ya, kalau kita perhatikan semuanya. Karena di jilid 1 itu fokus kepada mubtada khobar. Jilid 1 fokus kepada mubtada khobar, kemudian diselingi nanti ada mudhaf ilaih, kemudian juga diselingi naat man'ut. Ya, diselingi naat man'ut, kemudian dikasih fi'il, itu pun sedikit-sedikit. Ya, dikasih fi'il itu cuman selingan saja, tidak terlalu banyak. Gitu ya. Baik. Sekarang kita masuk ke kitab lagi. Perhatikan. Tamarin sahih mayali. Ini PR juga kemarin, Pak. Ya, sahih mayali. Benarkanlah kalimat berikut. Ya, benarkanlah kalimat berikut. Baik. Pak Rahmat, monggo dibaca dulu kemudian dibenarkan. Ingat ya, kalimat tersebut jelas salahnya. Yang benar? Tabahasu umul ahmada Anib? Dawai. Anid dawai. Pak Egi nomor 2. Satadhaba. Satadhabu Ummu Ahmad ila mustasfa ma'a zawjiha. Baik. Yang benar? Ummu Ahmad Satadhabu Ummu Ahmad ila mustasfa ma'a Ahmad. Ya, ma'a Ahmad. Pak Egi, Ahmad itu siapanya Ummu Ahmad? Anaknya. Taunya dari mana sampai? Ada di kota nomor sebelumnya. Karena namanya kan ibunya Ahmad, yaitu Ahmad anaknya. Monggo Pak Cahyo. Ummu Ahmad la ta'rifu Dokturatus Su'ada. Baik. Su'ada. Ummu Ahmad ta'rifu Doktura Su'ada. Ya, Ummu Ahmad ta'rifu Dokturatus Su'ad. Tahu ya, kenal ya. Baik. Terus Pak Aris. Ahmadu yahbadu surat dan qolami wa ikhwatuhu yahbaduna suratan halu. Ahmadu yahbadu
suratan mun wa ikhwatuhu yahmaduna suratan al-qalami. Al-qalami. Pak, kenapa jenengan bacanya asurata? Ahmadu yahfadhu surata. Kalau nggak suratu atau surati. Betul. Mudhof, betul, tapi dia punya kedudukan yang lain. Maf'ulun bi. Ya, karena dia maf'ulun bi. Terakhir Pak Cahyo. Pak Cahyo, Pak Joko. Jironu hamidin dahabu ila riyad adalah jironu hamidin dahabu ila Makkah. Dahabu ila Makkah. Ya, bukan Riyadh ya. Bukan Riyadh tapi ke Mekah. Apa hubungannya Riyadh dengan Mekah, Pak Rahmat? Sama di Arab. Sama di Arab. Masa ini. Nah. Bener Pak Cahyo? Nggih, udah Pak Cahyo nggih, wis bener Pak. Nah, Masya Allah. Mekah dengan Riyadh. Nah, kalau ibu kota Saudi apa? Riyadh. Ya, ibu kotanya Riyadh. Taib. Annifil fa'il. Perhatikan, mu'anaskanlah fa'il berikut. Kita diminta untuk memu'anaskan fa'il. Fi kullin minal jumalil atiyah, pada jumlah-jumlah berikut. Perhatikan contoh. Ata'rifu al-lughatal arabiyyata ya sayyidi. Di sini kan ata'rifu, apakah kamu, laki-laki ya, karena sayyidi laki-laki. Ata'rifu al-lughatal arabiyyata ya sayyidi, diganti ata'rifina. Ya, jadi sini kita dikenalkan dengan ini. Kita dikenalkan fi'il mudhari ketika bersambung dengan anti. Fi'il mudhari ketika bersambung dengan anti, maka tulisannya kalimatnya menjadi apa? Tadhabina. Ya, tadhabina. Ini kalau dhahaba. Kalau jalasa jadinya tajlisina. Ya, tajlisina. Kalau dakhala ya dakhulu jadi kan dakhala ya dakhulu, tetap khu ya. Tadkhuli. Nah, tetap khu-nya khu. Tadkhuli. Kalau ini kan tadhabi, tadha. Ini tajli, ya tetap. Ini harakatnya tetap ini. Ya, tiga ini kalimat ini ya sampai haknya ini tetap. Ya, tadkhu. Ya, belakangnya lina, begitu ya, lina. Coba Pak Egi, yaktubu, bersama dengan anti jadinya apa? Taktubina. Ya, taktubi. Ingat yang pertama ya-nya diganti ta, kemudian setelah ba ditambahi ya sama nun. Karena di sini ya otomatis ba-nya mau nggak mau harus kasrah, jadi taktu. Ingat sampai huruf ini ya, tu 2 3 ini tetap sama harokatnya. Ya, harokatnya tetap sama. Paris. Ya kulu. Ya kulu. Perhatikan. Ya kulu jadinya kok tat? Sat. Pertama langkahnya apa? Ya-nya dirubah menjadi ta. Ini pertama langkahnya, ya-nya dirubah jadi ta. Kemudian langkah yang kedua, di belakangnya ditambah ya, nun. Kemudian huruf yang sejajar dengannya diharokati kasroh. Monggo dijadikan
kulina. Tak kulina. Ya tak kulina. Pak Rahmat tak deleknya Pak. Oh Pak Rahmat itu khusus kok. Wah kayak Pak. Nah, ini Pak. Yasma'u. Yasma'u. Tasma'ina. Ingat ya, caranya anak ulangi sekali lagi. Ya-nya, karena ketika bersama dengan anti, ya-nya dirubah jadi apa? Ya-nya dirubah jadi ta. Ingat, ya-nya ini dirubah jadi ta. Oke. Kemudian setelah itu di belakangnya ditambah apa? Ya sama nun. Ingat ya. Ya sama nun begini. Kemudian huruf yang sejajar dengan ya ini diharokati kasrah. Jadi tas ma'ina. Paham ya? Tasma'ina. Sudah tasma'ina. Nah, di sini kita diminta untuk merubah yang mudzakkar menjadi muannas. Maka lihat contoh di kitab tadi. Ata'rifu menjadi apa? Ata'rifina. Ata'rifina. Karena baca ri kenapa? Karena dari awalnya memang ri. Ta'ri kan gitu. Ata'rifina al-lughatal arabiyyata ya sayyidi. Paham soalnya Pak Rahmat? Ya, belakangnya diganti ya siapa perempuan lo ya. Contoh misalkan yang kedua kan ya Muhammad, diganti mungkin ya Aisyah, ya Fatimah, ya Khadijah, begitu ya. Baik, monggo dari Pak Joko nomor 2. C. Pak Joko nomor 2, jadi Pak Aris nomor 3, Pak Cahya nomor 4, Pak Egi nomor 5, Pak Rahmat nomor 6. Monggo disiapkan masing-masing sebelum sampai jatahnya. Monggo Pak, nomor 2. Mada ta'kulu ya Muhammad? Ada jawab. Mada ta'kulina ya Maryam? Ya, madza ta'kulina ya Maryamu? Paris, sampun? Monggo Pak. Aina tajlisu fil fasli ya Ahmad. Aina tajlisina fil fasli ya Ahmad. Yo kok Ahmad juga? Kok Ahmad ini statusnya ganda iki? Ya Usti. Ya. Ya Fatimah. Lain. Aina tajlisu fil fasli ya Ahmad. Aina tajlisina fil fasli ya Fatimah. Ya Fatimah. Ya, aina tajlisina fil fasli ya Fatimah? Mata tadhabu ilal mustasfa ya abi? Mata tadhabina ilal mustasfa ya ummi? Masih salah Pak. Ulangi Pak sekali Pak. Mata tadhabina ilal mustasfa ya ummi? Oke, mata tadhabina ilal mustashfa ya ummi. Monggo Pak Aris, selanjutnya jangan lupa ya dihitung, masih ada selanjutnya itu, jadi antum melihat bagian antum yang mana dipersiapkan. Mada tak apa nih Ustaz? Takulu. Takulu. Mada takulu. Mada takulu ya akhi? Mada yak. Ya lah. Kalau memang dari sana yang sudah tak, ya biarkan aja, nggak usah diganti ya. Ya karena bilang ganti ya tadi, kalau sebelumnya tak, tapi kalau dari sananya tak, biarin aja tak, jangan diganti ya. Itu namanya merusak kaidah. Udah Pak. Mada takwalina. Taku tetap taku. Takulina. Ya ukhti. Nah, madza takulina ya ukhti? Monggo Pak Rahman. Mata tajiu minal mahdosati ya Ali. Mata tarji'ina minal madrasati ya Fatimah, gitu ya. Kalau pas di sini, masya Allah ya. Lanjut, Pak Joko, nomor 7.
Ila man taktubu hadhihi risalata ya Bashir. Ya Bashir, oke. Ila man taktubina hadhihi risalata ya Maryam. Bila man taktubina hadhihi risalata ya Maryam. Oke. Monggo Pak Egi. Pak Egi. Pak Aris. Ayy surata. Baik. Saya ntar dulu. Ini faedah juga tadi mumpung ingat. Ini anak hapus gak apa-apa ya? Rahmat? Gak apa-apa nih? Oh, Mas. Baik, perhatikan di sini dulu nih. Ini yang masalah apa nih Pak? Papan tulisnya tak penghapus ya Pak? Bukan penghapus ya Pak ya? Mungkin sudah terlalu. Iya. Sudah 2 tahun Pak ini ya? Ada Pak ya? Ya buat saya pertama kali 2 tahun dulu ada kesalahan. Oh gitu. Kasih bensin. Bersihkan dikasih bensin. Baik. Dari siapa kan? Enggak usah apa-apa. Kita penghapusnya di bersih aja. Bensin kan terus. Kira Biasa kapan ya? Pelapis ya. Kendara licin ya. Lu bersifat kerja bakti di sini dia pakai gede sih. Ya udah. Baik, perhatikan papan tulis. Sekarang anak pengen jelaskan tentang kalimat ayu. Ini ya kalimat ayu. Ayu ini sudah kita lewati dulu di jilid 1. Kalau ayu ini termasuk kata tanya yang artinya apa? Ya. Kalau di situ kan ini Pak, ayya suratin, surat apakah? Dan ayu ini dia identik butuh mudhofun ilaih. Ya identik dengan butuh mudhofun ilaih. Jadi nggak bisa cuma ayu gini, pasti ada di depannya apa mudhofun ilaih. Contoh di sini Pak, suratin, gitu ya. Baik, yang ana pengen pertegas di sini bukan mudhofun ilaihnya, cuman harokat ayunya. Sudah ini harokat untuk ayu, ya untuk ayu ini dia bisa 3 harokat. Yang pertama harokat standar yaitu dhamma. Harokat yang kedua yaitu harokat fathah dan yang ketiga harokat kasroh. Anak yang gampang dulu. Perhatikan. Dia diharokati kasroh kalau sebelumnya ada harful jar. Kalau sebelumnya ada huruf jar, contohnya fi. Ya contohnya misalkan fi. Nah, maka bacanya fi ayyi. Fi ayyi gitu loh. Min ayyi ila ayyi, misalkan begitu. Ini kalau ada huruf jar maka dia dibaca kasroh. Oke. Baik. Kemudian yang kedua dibaca dhammah. Dibaca dhammah kapan? Ketika sebelumnya tidak ada huruf jar. Ketika sebelumnya tidak ada huruf jar, dia berada di depan nih. Kalau sebelumnya tidak ada huruf jar, maka dia dibaca ayu. Ya, dibaca ayu. Tinggal yang ketiga yaitu ayah. Kapan dia dibaca ayah? Dibaca ayah kalau setelahnya ada fiil. Ya, setelahnya ada fiil yang fiil ini membutuhkan objek. Fiil ini membutuhkan objek atau kita istilahkan dengan apa? Fiil al-muta'addi. Fiil yang membutuhkan objek untuk sasaran. Seperti contohnya di contoh yang mau dibaca sama Pak Aris tadi, apa kalimat setelahnya Pak? Suratin setelahnya? Tahfadhu.
Artinya kan kamu hafal. Yang namanya menghafal itu butuh sasaran. Maka ketika kasusnya seperti ini, di sini ayya dibaca ayya. Sebagai apa? Sebagai maf'ul bih yang dikedepankan. Jadi maf'ul bih yang kedepankan. Harusnya kan standarnya kan apa? S P O kan begitu. Harusnya kan sasarannya di mana? Di belakang. Cuman karena ayu, dia kan nggak mungkin ya, namanya kata tanya kan posisinya di mana? Di depan. Posisinya di depan. Depan belakang itu di Pak. Ya depan. Iki depan awal. Oke. Lebih enak awal ya. Itu nggak ada perselisihan Pak ya. Ya, karena ayu ini harus terletak di awal, maka mau nggak mau ya posisinya tetap di sini, dia nggak bisa dirubah di sini. Maka kita bacanya apa? Ayya suratin tahfadhu. Tahfadhu jadi fiil plus fa'il. Fa'ilnya dhamir apa? Anta kan tak anta. Jadi fiil, fa'il, kemudian maf'ul bih, ini mudhafun ilaihi. Jadinya ana ulangi lagi. Dia dibaca kasrah kapan? Kalau di depannya ada huruf jar. Dibaca dhammah kapan? Kalau di depannya tidak ada huruf jar dan di belakang di awalnya tidak ada huruf jar, kemudian di depannya juga tidak ada fiil muta'addi. Sudah. Kalau di sini yang dibaca nasab kapan? Kalau di depannya ada atau ya di setelahnya itu ada fiil yang muta'addi, maka dibaca ayya. Ya, dibaca ayya. Misalkan ana buat gini. Ana ganti taktubu. Apa arti taktubu? Butuh sasaran enggak? Butuh. Maka apa? Ay. Tapi kalau Anda buat kalimat begini. Nah, dibaca apa tuh? Ayo dibaca apa ini? Dibaca apa? Ayu. Kenapa? Depan tidak ada huruf jar, belakang ya tidak ada fiil muta'addi, maka apa? Ayu. Baca ayu. Sudah, lanjut Pak Aris. Pasti mudhafun ilaih, itu kaidah paten. Setelah ayu mudhafun ilaih. Kecuali dia dibaca tanwin ya, ayyan misalkan atau ayyun. Ah, itu baru lagi keadaannya. Apa Pak? Kedudukannya i'rabnya ada Pak. Kalau dibaca jar maka dia majrur. Jar majrur. Jar majrur. Kalau dibaca apa namanya ini? Dibaca nasab maf'ulun bih. Kalau dibaca dhammah ya dia sebagai khobar yang dikedepankan. Ini khobar yang dikedepankan. Jadi sebenarnya kan yaum itu kan apanya? Hadza itu mubtada'nya. Hadza ayyu yaumin kan gitu. Ini hari apa kan begitu harusnya. Cuma dibalik ayyu yaumin hadza, maka hadza mubtada, ayyunya apa? Khobar. Ngatan Pak? Itu maksud sampai kedudukan tuh Pak? Iya. Baik, lanjut Pak Aris. Antum nggak usah terlalu dipikirkan, langsung praktek aja. Kalau dipikirkan pusing. Ya. Ayya suratin tafadu al-ana ya akhi. Ayya suratin tafadina al-ana ya ukhti. Ahsan. Kemana nih? Kesana kemari. Pak Cahil ya? Iya. Monggo Pak Cahil. Atafhamu darsa jayidan ya Hamidun. Atafhamina ad-darsa jayidan ya Aisyah. Baik, Masya Allah. Pak Maka taksilu hada Komiso betul? Ya. Ya Yasiru. Maka taksiluna taksilina hada komisun ya
Hadzal qamisa. Son ya Aisyah. Ya Aisyah. Oke, Masya Allah. Hadza al-qamisa ya Aisyah. Baik, lanjut. Sebelum lanjut, kaidahnya paham ya. Jadi kita sudah dua kaidah nih. Kaidah fi'il mudhari ketika bersama dengan anti. Caranya tadi apa? Ya, fi'il mudhari'nya diganti ta. Kemudian belakangnya dikasih ya sama nun yang sejajar dengan ya diharokati kasroh. Selebih daripada itu baca sebagaimana adanya, jangan dirubah. Ya, misalkan yadhabu, zalnya dibaca sukun, haknya dibaca apa? Fathah, maka tetap dibaca seperti itu. Yang berubah hanya harokat huruf terakhir yang sejajar dengan ya. Dapat Rahmat? Iya. Dan ini yang unik di dalam bahasa Arab itu seperti itu. Setiap ganti kata ganti, ya berubah juga Pak cara membacanya. Ya, semakin banyak kaidah, ya semakin apa Pak? Semakin terasa bodoh Pak. Ya kok bingung ini. Makanya kan ada orang mengatakan apa? Semakin belajar itu semakin bodoh. Ini ya semakin bodoh. Kalau semakin belajar semakin pusing. Jadi maknanya itu proses apa namanya ini? Proses masuknya ilmu begitu ya. Proses masuknya ilmu. Tapi lanjut di tamrin yang ketiga. Iya Pak. Iya Pak. Kepada siapa? Ilaman begitu Pak. Ilaman kepada siapakah? Kalau sampai mau buat yang lain nggak bisa Pak. Memang ilaman kan ke siapa? Ilaman. Kok asing? Ya karena baru pertama kali dengar aja. Ya kan, tapi memang secara kalimatnya seperti itu. Ilaman. Ya. Ilaman apa? Ada syairnya juga. Ilaman tadai apa begitu. Lanjut. Annithil fa'il fi kullin minal jumalil atiyah. Mu'anaskanlah fi'il pada setiap jumlah berikut. Ini juga sama, kita diminta untuk memu'anaskan fi'il yang setelahnya. Hanya saja perhatikan, Pak tulis lagi. Kali ini kita dikenalkan dengan domir ini. Mana nih? Ini. An, tun, nah. Kita dikenalkan dengan an, tun, nah. Ya, dikenalkan dengan antunna. Perhatikan cara membuatnya. Cara membuatnya. Awalnya kan fi'il ini misalkan begini, yad, ha, bu. Cara buatnya yang pertama sama seperti tadi. Ya-nya dirubah jadi apa? Ta. Sudah, ya-nya dirubah jadi ta. Harokatnya sama. Kalau iya ya bacanya apa? Ta. Sudah? Kemudian di belakang ditambahi nun. Sudah? Kemudian huruf yang sejajar dengan nun disukun. Dia sama seperti hunna. Ini. Ya. Sama seperti kan yadhabna, kan begitu? Kalau di sini kan yadhabna. Kalau ini cuma bedanya apa? Ta. Tadhabna. Yadhabna. Tadhabna. Perhatikan contoh. Perhatikan contoh. Aina tadhabuna ya ikhwanu. Ikhwan jamak ya. Ya ikhwanu. Aina tadhabuna ya ikhwanu. Sudah? Dirubah jadi aina tadhabna ya akhwatu. Ingat cara buatnya tadi? Sama seperti yadhabna, cuman kali ini pakai ta. Kalau pakai ya hunna, kalau pakai ta antunna. Lagi bisa dipahami? Insya Allah. Baik, Pak Rahmat pripun? Baik, sekarang Pak Rahmat tuh lagi mikir, yang ini yadhabuna, tadhabuna sana apa
Habna. Kalau tadhabuna itu domirnya apa? Antum. Kalau tadhabuna domirnya antum. Kalau tadhabna domirnya antunna. Sampun Pak? Ini tadhabuna, tadhabna. Ya, tadhabna. Baik, coba dari Pak Joko nomor 2 seperti tadi hitungannya dipersiapkan. Aina taskununa ya rijalu. Ya. Terus Jawab. Aina taskununa ya imro'atul. jamak Pak. Ya bisa. Ya nisa'u. Aina taskunna. Kan nunnya disukun. Kemudian dikasih nun berharokat fathah di belakang. Taskunna. Aina taskunna. Gitu ya. Terus Paris. Al-Qahwat Panjang. Al-Qahwata tasribuna Syariba yashra. Al-qahwata Al-Qahwata tasrabuna Ummu atau ami. Iya. Kan kalau dibaca am kalau antum berhenti. Kalau mau disambung baru amisyai gitu loh. Jadi sukun sama kasrohnya ini hanya sekedar kalau mau berhenti am, kalau mau disambung diharokati kasroh. Al-Qahwata tasrabuna amisa ya ikhwan. Al-Qahwata tasbihna Roknya salah. tasrabna amisa ya akhwan. Ya akhwat. Al-qahwata tashrabna amisyaya ya akhwatu. Begitu ya. Taib, lanjut Pak Cahyo. Ta'rifuna waqtul hatif. Perhatikan artinya Pak, biar harokatnya nggak salah. Ta'rifuna waqtul hatif. Rok. Waqtul Kenapa dibaca rokmu? apa ini? Tajam. Mubtada nggak pernah di tengah gitu Pak. Apakah kalian mengetahui nomor? Jadi apa Pak sebagai Jadi apa? Maf'ul bi. maf'ul bi? Oke. Rokoma. Rokma. Rokma. Roknya rokma ya. Rokma hatifi al-jami'ati ya ikhwani. Terus At-ta'rifna rokma hatifi al-jami'ati ya akhwati. ya akhwati ya. Ti itu dengan anggapan ada ya yang sukun ya. Kalau standar ya akhwatu. Monggo Pak Egi. Lima. Lima tadkhuluna ya aulad. Lima tadkhuluna ya Ya banat. ya banat. Ya banatu. Baik, monggo Pak Rahmat. Kata korok. Atap Pak. Atap rohuna Al-Qur'ana kulla Sobahin. sobahin ya ikhwana. Ya ikhwanu. Atak. Rohna Atak rokna. Rohna Al-Qur'ana kulla sobahin ya akhwati. Ya akhwatu gitu ya. Akhwatu. Baik. Nomor 7, 8, 9, 10 PR. Ya, 7, 8, 9, 10 PR.
Kemudian latihan keempat dan latihan kelima juga PR. Karena di Pak Rahmat sudah panas, jadi kita buat PR saja. Kalau yang nomor 4, kita suruh mengubah mubtada pada jumlah berikut menjadi jamak. Perhatikan, ana itu kan mubtada. Ana afhamud darsa jayyidan diganti jadi nahnu. Secara otomatis fiilnya juga berubah. Kalau nahnu jadi nafhamu, pakai nun. Nahnu nafhamu. Kalau ana afhamu, kalau nahnu nafhamu. Jadi ana yang ada di depan semua itu dirubah jadi nahnu, kemudian fiilnya dirubah jadi apa? Nahnu juga. Iya, dirubah jadi nahnu juga. Paham Pak Rahmat? Baik. Nomor 5, latihan nomor 5. Amama kulli jumlatin sighatani lil fi'li. Di depan setiap jumlah itu ada 2 bentuk fi'il. Ikhtar, pilihlah as-sighata sahiha, bentuk yang benar, wa akmil bihal jumlata, dan sempurnakanlah jumlah dengan fi'il tersebut. Contoh, fi ayyi sanatin ya fatatu. Fatat mudzakkar muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Jamak. Mufrad atau jamak? Jamak. Kalau jamak fatayat. Ya. Jadi di sini mufrad. Iya, di sini mufrad. Lah, fiilnya yang pas apa? Jadi tadrusu atau tadrusina? Tadrusina, gitu ya. Sudah. Jadi di situ ditulis plus diharokati. Terjemahnya nggak usah. Ya, terjemahkan sendiri-sendiri dalam hati ya. Atau bentuk terjemah Pak Egi? Doh, anak tanya jenengan. Saya itu karena ambil apa? Tapi ya, jadi di situ fiil-fiilnya ya, tapi kemudian diharokati semuanya. Nanti anak akan cek jawaban antum benar atau salah. Sebelum mengharokati, tolong diperhatikan dia statusnya sebagai apa, SPO atau sebagai apa, sehingga tidak salah mengharokati. Apakah dia fa'il, ataukah dia maf'ulun bi, ataukah dia mudhofun ilaih. 2 PR ini tolong jadi 3 ya, 7, 8, 9, 10, tamrin keempat sama tamrin kelima. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada yang ditanyakan? Nggih. Kalau aulad secara asal memang bisa Pak. Cuman kalau pas sendiri-sendiri aulad untuk laki-laki, kalau banat untuk perempuan. Tapi kalau secara misalkan sampai pengen manggil semua anak ya, pakai lafadz aulad cukup. Gitu ya, pakai lafadz aulad cukup karena bisa mencakup laki dan perempuan. Sama seperti dalam Al-Qur'an, misalkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kan laki-laki yang dipanggil, tapi masuk juga di dalamnya perempuan. Gitu ya, Pak. Tapi kalau sampai pengen manggil sendiri-sendiri, lain kalimatnya. Harus aulad sendiri untuk laki-laki, banat untuk perempuan. Sudah Pak Rahmat? Baik. Nggih. Yang kalau cerita halaman 85 nggih, monggo. mana dasar karena alhamdulillah. Kenapa karena masih bergabung dengan alhamdulillah? Kan itu Sudah masuk ya. Baik. Di situ kata mereka, orang bahasa Arab, mereka mengatakan cuma sekedar penekanan. Ya. Sampai saja niki maksudnya penekanan di situ. Kamu antuna didatangkan di situ hanya sekedar sebagai penekanan saja. Yang mana kalau seandainya dibuang boleh. Gitu ya. Jadi istilahnya untuk lebih apa? Taf'alna antunna gitu loh. Anta kan gitu 2 kali. Itu sebagai penekanan saja. Ya, penekanan saja. Boleh dibuang, boleh juga tidak. Taukid lafzi namanya. Cuman kita kan nggak singgung-singgung ya, pokoknya penekanan begitu ya. Penekanan. Sampun? Taib wallahu taala alam bisawab. Kita cukup sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Pak Rahmat jangan lupa ya, diingatkan Mas ya, Pak Rahmat ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.